Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar bersama Bu Novi. Kegiatan belajar kali ini membahas tentang profesi dan etika di bidang akuntansi. Namun, sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, akan Bu Novi ulang sebentar pembelajaran pada waktu sebelumnya, yaitu tentang industri jasa keuangan. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang industri jasa keuangan, di mana kita telah bisa memahami jenis-jenis industri. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi lembaga keuangan perbankan. Dengan demikian, kalian sudah tahu tentang industri jasa keuangan. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar dengan materi baru. Anak-anakku semuanya, perhatikan baik-baik kegiatan belajar kali ini. Pada kegiatan belajar kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar tentang profesi dan etika di bidang akuntansi. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anak-anakku diharapkan mampu: 1. Menjelaskan tentang pedoman kerja. 2. Menjelaskan prosedur kerja. Yang ketiga, menjelaskan aturan kerja. Yang keempat, mengidentifikasi jenis etika. 5. Mampu menjelaskan etika profesi. Yang ke-6, mengidentifikasi kode etik profesi. Dan yang ke-7, anak-anakku diharapkan mampu mengidentifikasi tujuan kode etik profesi. Pada pembahasan ini, yang pertama akan kita bahas tentang pedoman, prosedur, dan aturan kerja. Di sini akan dijelaskan tentang pedoman kerja. Pedoman kerja adalah suatu acuan tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pedoman kerja juga merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan proses kerja tertentu. Nah, anak-anakku, dengan adanya pedoman kerja ini, maka kita dalam bekerja itu punya acuan, punya pedoman, punya dasar, sehingga kita dalam bekerja tidak acak-acakan, tetapi tahap demi tahap bisa kita lalui dengan baik sehingga pekerjaan bisa selesai.
Selanjutnya, pedoman kerja bertujuan antara lain sebagai berikut. A. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. B. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. C. Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. D. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisien. E. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim unit kerja. F. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. G. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. H. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Jadi, pedoman itu dibuat oleh perusahaan, tidak hanya sekedar aturan secara teori, namun pedoman itu digunakan supaya dalam melaksanakan pekerjaan rutin, para pegawai bisa terarah dan akhirnya pekerjaan bisa selesai dengan baik. Kapan pedoman kerja dibutuhkan? Nah, pedoman kerja dibutuhkan pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, pedoman kerja dibutuhkan sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Yang kedua, pedoman kerja dibutuhkan pada saat ketika mengadakan penilaian apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau belum. Jadi, sebelum melakukan pekerjaan, alangkah baiknya kita mengetahui pedoman dalam bekerja tersebut. Kalau bekerja dengan mengikuti pedoman yang berlaku, maka suatu pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan mudah. Dan dengan pedoman kerja tersebut, kita bisa melakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap pekerjaan kita. Apakah pekerjaan itu sudah kita lakukan dengan baik atau belum. Apakah ada manfaat dari pedoman kerja? Anak-anakku, dengan adanya pedoman kerja, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu antara lain A. Sebagai alat pendidikan, terutama bagi pegawai baru. Pegawai baru biasanya belum tahu apa-apa. Maksudnya, belum mengenal lingkungan maupun apa yang akan dikerjakan.
Sehingga pegawai baru itu perlu mengetahui pedoman untuk melakukan pekerjaannya. Keuntungan yang kedua, sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Yang ketiga, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat. Di sini diharapkan dengan adanya pedoman kerja, maka kita bisa mengatur kerja kita. Jadi, di sini kita bisa mengetahui kapan kita bekerja, apa yang kita kerjakan, dan apa hasilnya dari yang sudah kita kerjakan tersebut. Keuntungan berikutnya, keuntungan yang keempat, merupakan alat untuk mengatur tata ruang kantor. Jadi, dengan adanya pedoman tata ruang kantor bisa diatur sedemikian rupa sehingga nyaman untuk bekerja. Pedoman yang maksud saya keuntungan yang adalah sebagai alat untuk menghindarkan adanya pekerjaan yang bertumpuk. Jadi di sini apabila kita mengikuti pedoman kerja yang berlaku, maka pekerjaan demi pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya pekerjaan itu menumpuk. Bahkan kondisi terjeleknya pekerjaan itu tidak bisa terselesaikan pada waktunya. Keuntungan yang berikutnya adalah bisa digunakan sebagai alat perencanaan kerja dan pengembangnya di kemudian hari. Alat untuk mengadakan klasifikasi, uraian, dan analisa jabatan. Keuntungan yang berikutnya, sebagai alat untuk menghemat waktu bagi pimpinan untuk mengetahui seluruh proses kerja. Jadi di sini pedoman kerja juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk mengontrol seluruh proses kerja. Apabila pedoman itu sudah dilalui tahap demi tahap, maka harapannya pekerjaan bisa selesai. Keuntungan yang berikutnya adalah sebagai alat untuk mempersiapkan mekanisme prosedur. Nah, ini tadi beberapa keuntungan dengan adanya pedoman kerja. Yang kedua, kita akan membahas tentang prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Nah, jadi dalam bekerja itu selain ada pedoman juga ada prosedurnya. Prosedur di sini merupakan rangkaian yang digunakan dalam menyelesaikan suatu tugas. Sehingga dalam bekerja
tahap demi tahap bisa kita lalui secara urut. Berikutnya, tata cara kerja adalah cara pelaksanaan kerja yang efisien atas suatu tugas dengan mengingat segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Jadi tata kerja ini mengajak kita untuk melaksanakan kerja yang efisien. Baik efisien tentang penggunaan peralatan, fasilitas, waktu, ruang, maupun biaya. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kerja berikutnya, yaitu sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Jadi, sistem kerja ini yang nantinya akan membentuk suatu kebulatan dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Berikutnya, kita akan melanjutkan kegiatan belajar ini, yaitu mengetahui tentang penyusunan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja perlu memperhatikan beberapa asas sebagai berikut. A. Harus dinyatakan secara tertulis dan disusun secara sistematis, serta dituangkan dalam bentuk manual atau dicetak. Hal ini dilakukan untuk menghindari lupa atau lalai. Dengan adanya prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang dituangkan dalam bentuk manual, sewaktu-waktu kita bisa melihatnya, mengingatnya, membacanya, dan melakukannya. B. Harus dikomunikasikan atau diinformasikan kepada semua petugas atau pihak yang berkepentingan. Jadi, semua hal tentang prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja ini harus diinformasikan, harus diberitahukan kepada semua petugas, supaya semuanya tahu sehingga dapat melakukannya dengan baik. Asas berikutnya, C, harus sesuai dengan kebijakan pimpinan dan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi, ini semua merupakan kebijakan yang sudah disepakati oleh para pimpinan. Asas berikutnya, D, harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menciptakan jaminan yang memadai bagi terjaganya sumber-sumber yang berada
di bawah pengendalian organisasi. Asas berikutnya, secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi. Jadi, selama penyusunan prosedur kerja, tata kerja dan sistem kerja ini tidak selamanya tetap, namun bisa saja berubah. Hal ini terjadi karena mungkin setelah berjalan beberapa waktu, ditinjau, kemudian dievaluasi, ada hal-hal yang kurang sesuai dengan perusahaan. Sehingga inilah pentingnya dalam penyusunan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja secara periodik harus ditinjau dan dievaluasi. Seperti halnya kalian dalam belajar juga perlu ditinjau dan dievaluasi. Dengan cara bagaimana? Adanya tugas, ulangan harian, ulangan semester, untuk mengevaluasi apakah kalian sudah melakukan kegiatan belajar dengan baik. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan kegiatan kita hari ini ya. Berdasarkan pengertian yang ada, maka manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja penting. Artinya, karena merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Jadi, hal ini sangat penting dilakukan atau dimiliki oleh perusahaan. B. Melalui tenaga kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang dibuat dengan cepat dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan secepat-cepatnya. Jadi, kalau prosedur kerja dan sistem kerja ini dibuat dengan cepat, maka pengendalian kerja juga bisa dilakukan secepat-cepatnya. C. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja bermanfaat baik bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan panduan dalam bekerja. Nah, anak-anakku, ini semua disusun dimiliki oleh perusahaan sebagai panduan dalam bekerja. Sehingga pekerjaan bisa selesai dengan baik. Yang ketiga, kita membahas tentang aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang membuat hal-hal umum mengenai perilaku dalam bekerja. Aturan kerja berlaku bagi semua pegawai dan seluruh unsur yang terlibat di dalam perusahaan. Jadi, aturan kerja ini dibuat dan diberlakukan untuk semua karyawan atau seluruh unsur yang terlibat dalam perusahaan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan. Jadi, aturan kerja ini dibuat untuk ditaati dengan baik. Berikutnya, beberapa aturan kerja perusahaan, saya ulangi,
Beberapa aturan kerja perusahaan terdiri dari A. Waktu dan kehadiran kerja. Penetapan waktu kerja didasarkan kepada kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Waktu kerja di perusahaan dalam 1 minggu bisa 6 hari dan juga bisa 7 hari. Hal ini diterapkan secara berbeda-beda oleh perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Ada yang memilih 6 hari kerja ataupun 7 hari kerja. Bahkan ada perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja. Banyak pertimbangan yang diambil oleh perusahaan untuk menerapkan hari kerja oleh masing-masing perusahaan. Pihak perusahaan sudah menghitung sejauh mana keefektifan waktu kerja yang diterapkan di perusahaan tersebut. Yang jelas, apakah 5 hari kerja, 6 hari kerja, atau 7 hari kerja, semua itu tidak mengurangi hasil produktivitas perusahaan. Jadi, hal-hal yang sudah diputuskan perusahaan tentunya sudah dengan pertimbangan yang matang. Dan hal itu juga diambil kebijakan itu juga tidak untuk merugikan karyawan. Jadi semuanya sudah diperhitungkan. Waktu dan jam kerja di perusahaan diatur sebagai berikut. Hari dan jam kerja pegawai operasional diatur sesuai dengan kebutuhan operasi perusahaan dengan bekerja dalam shift berdasarkan jadwal kerja yang telah ditetapkan atasan. Tidak semua pekerjaan dalam suatu perusahaan diterapkan kerja shift, tergantung dari kebutuhan suatu perusahaan masing-masing. Pembagian shift juga berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Ada yang melakukan shift pagi, siang, malam. Ada juga yang melakukan hanya shift pagi dan siang. Atau bahkan ada perusahaan yang dalam satu periode tidak ada shift, tetapi periode-periode tertentu untuk mengejar hasil produksi diadakan bekerja dalam shift. Yang jelas semua itu dilakukan demi kepentingan bersama. Dan perusahaan berusaha mengambil kebijakan itu dengan tidak merugikan pihak lain, terlebih tidak merugikan karyawan. Aturan kerja berikutnya yaitu mengatur tentang pakaian seragam. Yang pertama, pegawai tertentu yang tugasnya demi keseragaman diharuskan memakai pakaian kerja. Yang kedua, pakaian kerja disediakan perusahaan untuk periode kerja tertentu sesuai dengan standar kualitas perlengkapan kerja yang berlaku dan diatur dalam peraturan tersendiri. Seperti halnya kalian. Demi keseragaman maka harus memakai pakaian seragam. Misalnya hari Senin, semua memakai pakaian seragam OSIS, atas putih, bawah abu-abu. Nah, maka tertiblah berpakaian seragam sesuai hari yang sudah ditentukan, supaya kelak kalau kalian bekerja sudah
terbiasa dengan mengikuti aturan antara lain tentang seragam atau pakaian kerja yang harus ditaati. Pakaian kerja disediakan perusahaan untuk periode kerja tertentu. Misalnya, kalau kalian bekerja di lab, bekerja di bengkel, maksud saya, belajar di lab, belajar di bengkel, saat jadwal olahraga, maka pakaian yang dipakai juga sesuai dengan aturan jadwal tersebut. Yang ketiga, setiap pegawai yang mendapatkan pakaian kerja atau seragam diwajibkan mengenakannya selama waktu kerja. Jadi misalnya kalian sudah mendapat seragam dari sekolah yang wajib dipakai pada waktu tertentu, ya harus dipakai. Bagaimana caranya supaya tidak lupa, supaya ingat? Ya dicatat. Hari apa memakai seragam apa dan seterusnya. Aturan tentang pakaian seragam yang keempat yaitu pada waktu kerja pegawai diwajibkan mengenakan pakaian kerja yang rapi dan sopan. Jadi anak-anakku, berpakaianlah yang rapi dan sopan sejak saat ini. Kalau memang model baju dimasukkan, ya dimasukkan. Kalau memang model baju dikeluarkan, ya silahkan dikeluarkan. Memakai pakaian kerja atau sekarang ini kalian memakai seragam sekolah bukan hanya karena diawasi oleh Bapak Ibu guru, tetapi demi kalian sendiri berpakaianlah yang rapi dan sopan. Semua ini kalau kalian lakukan dengan penuh kesadaran secara ikhlas, maka hal itu akan membawa harga diri kalian dalam berperilaku dimanapun kalian berada. Dengan pakaian rapi, dengan pakaian sopan, maka orang lain mempunyai penilaian yang positif terhadap kalian. Kalau orang Jawa bilang, ajining diri ana ing lati. Ajining diri ana ing busana. Kalau pakaian seragam atau pakaian yang kita kenakan rapi dan sopan, hal itu juga menunjukkan kepribadian kita yang baik. Berikutnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pegawai diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan kerja yang kalian tempati. Apabila pegawai menemui hal-hal yang dapat membahayakan terhadap keselamatan pegawai dan perusahaan, agar segera melaporkan kepada pimpinan atau atasan. Yang ketiga, setiap pegawai wajib mempergunakan alat-alat keselamatan kerja dan juga mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. Yang keempat, setiap pegawai dilarang membawa, memindahkan, dan meminjamkan alat atau perlengkapan milik perusahaan tanpa izin yang berwenang. Anak-anakku semua, keselamatan dan kesehatan itu penting bagi kita. Baik dalam kehidupan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, harus kita perhatikan. Kalau saat ini jauh dalam angan-angan kalian
tempat kerja masih jauh di angan-angan kalian, terapkanlah keselamatan dan kesehatan kerja di sekolah ini. Hati-hatilah dalam bertingkah laku, supaya apa yang kalian lakukan ini tidak mencelakai diri kalian sendiri, bahkan mencelakai orang lain. Untuk kesehatan, kita jaga kesehatan. Tidak membuang sampah sembarangan. Makan yang sehat bergizi. Tidak hanya apa yang diinginkan, tetapi makan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Dengan adanya kedisiplinan dari diri kita, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, maka hidup kita bisa lebih baik lagi. Yang terakhir pada kegiatan belajar ini akan kita bahas tentang kewajiban pokok pegawai. Yang pertama, setiap pegawai wajib melaksanakan perintah atau petunjuk dari atasan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mentaati tata tertib atau peraturan perusahaan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan keterangan atau laporan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya. Yang keempat, menyimpan dan menjaga kerahasiaan semua keterangan yang didapat dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang kelima, memelihara dan menjaga barang-barang milik perusahaan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya. Jadi, apabila kalian diberi fasilitas atas barang-barang milik perusahaan, jagalah sebaik-baiknya, bagaikan itu adalah barang milikmu sendiri. Yang keenam, mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan kepada atasannya ataupun melalui saluran yang ditetapkan untuk hal tersebut. Apabila punya saran, punya masukan, silahkan diungkapkan. Tidak perlu dengan demo, tetapi lakukan dengan baik. Sampaikan atasan baik secara lisan maupun tertulis. Berilah masukan atau gagasanmu kepada pihak perusahaan atau kepada atasan dengan terpuji, tidak dengan demo atau bahkan dengan tindakan menghapus. Nah, anak-anakku, selanjutnya setelah mempelajari profesi dan etika di bidang akuntansi pada poin A, yaitu tentang pedoman prosedur dan aturan kerja. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan tugas untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang prosedur dan aturan kerja. Yang pertama, tugas yang pertama, silahkan dicatat. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja merupakan suatu acuan dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan yang efisien, yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu
dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Nah, tugasnya catat baik-baik ya. Bagaimanakah prinsip menyusun prosedur tata kerja dan sistem kerja? Tugas yang kedua, sudah siap? Silahkan dicatat lagi. Bagaimanakah aturan kerja yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, anak-anakku, itu tadi yang bisa Bu Novi sampaikan dalam kegiatan belajar kali ini, yaitu membahas tentang pedoman, prosedur, dan aturan kerja. Untuk tugas, silahkan dilihat pada tayangan berikut ini. Sehingga pelajarilah apa yang Bu Novi sampaikan ini supaya bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas pada bahasan ini. Anak-anakku, poin A, pedoman prosedur dan aturan kerja sudah selesai. Maka setelah kalian menyimak kegiatan belajar poin A dan selanjutnya mengerjakan tugas dari apa yang sudah dipelajari tadi, untuk pertemuan berikutnya, kegiatan belajar berikutnya, yaitu pelajarilah tentang profesi di bidang akuntansi yang meliputi karakteristik profesi, akuntan publik, akuntan intern, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan pajak. Hal tersebut bisa kalian baca-baca pada buku di perpustakaan maupun bisa browsing dari internet. Nah, demikianlah anak-anakku apa yang bisa Bu Novi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan yang Bu Novi sampaikan pada saat ini. Sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Sukses selalu untuk anak-anakku semuanya. Terima kasih.